Halo guys, welcome back di channel baru tahu. Makasih banyak ya udah mampir lagi. Doa tulus dari gue buat lo semua, semoga ilmu yang lo dapet selama belasan tahun sekolah beneran kepake buat cari cuan. Semoga otak lo tetap encer dan lo nggak pernah bosan buat belajar hal baru di luar sekolah. Amin. Halo para alumni sekolah yang ijazahnya masih tersimpan rapi di lemari. Pernah nggak sih lo kepikiran pas lagi pusing ngerjain PR, siapa sih yang pertama kali mutusin kalau SD itu harus 6 tahun? Kenapa SMP sama SMA masing-masing 3 tahun? Kenapa nggak SD 4 tahun aja biar cepet kerja? Secara kritis, kita sering nganggep durasi 12 tahun sekolah ini adalah standar universal yang nggak bisa diganggu-gugat. Tapi kalau lo lihat sejarah, angka 633 ini sebenarnya punya arsitek dan alasan psikologis di baliknya. Hari ini, kita bakal jadi detektif pendidikan. Kita bakal bongkar asal-usul sistem 633 ini dan kenapa Indonesia milih jalur yang sama kayak Amerika. Siap-siap guys, karena ini bakal bikin lo paham kalau sekolah itu sebenarnya adalah pabrik yang didesain dengan jadwal yang sangat presisi. Mari kita mulai dengan asal-usul sistem di Amerika, The Committee of Ten. Pada akhir abad ke-19, tepatnya tahun 1892, sebuah kelompok bernama The Committee of Ten di Amerika Serikat berkumpul buat nyeragamin kurikulum sekolah. Sebelum mereka ada, sistem sekolah itu berantakan banget, nggak ada aturan pasti berapa tahun orang harus sekolah. Mereka mutusin kalau pendidikan dasar sampai menengah itu idealnya 12 tahun. Logika mereka secara edukatif adalah 12 tahun dianggap cukup buat ngasih dasar pengetahuan umum sebelum anak masuk ke universitas atau dunia kerja. Tapi pembagian 633 itu sendiri baru populer di awal abad ke-20 sebagai pengembangan dari model Prusia atau Jerman kuno yang emang dikenal sangat disiplin dan kaku dalam mendidik warganya jadi tentara atau buruh pabrik yang patuh. Terus, kenapa angkanya harus 6, 3, dan 3? Secara psikologis, pembagian ini didasarkan pada tahapan perkembangan anak. SD selama 6 tahun usia 7-12 dianggap sebagai fase golden age untuk literasi dan numerasi dasar. Di usia ini, anak dianggap butuh waktu lama buat ngebentuk fondasi karakter dan kemampuan baca tulis hitung. SMP selama 3 tahun, usia 13-15 adalah fase awal remaja atau pubertas. Para ahli pendidikan ngerasa anak-anak di usia nanggung ini butuh lingkungan transisi sebelum masuk ke materi yang lebih berat. Dan SMA selama 3 tahun, usia 16-18 adalah fase persiapan menuju kedewasaan atau spesialisasi. Secara kritis, pembagian ini sebenarnya adalah upaya buat ngelompokkan manusia berdasarkan kematangan emosional dan kognitifnya. Nah, gimana ceritanya sistem ini sampai ke Indonesia? Sebelum merdeka, kita punya sistem yang beda-beda karena pengaruh Belanda. Ada ELS, MULO, dan AMS yang durasinya macam-macam. Tapi setelah merdeka, Indonesia mulai mencari format yang ideal. Secara resmi, sistem pendidikan kita mulai mantap menggunakan pola 633 ini lewat Undang-Undang Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950. Kenapa kita milih 633? Karena waktu itu banyak tokoh pendidikan kita yang berkaca pada sistem Amerika dan standar internasional yang dianggap paling efisien buat nyetak tenaga kerja di zaman industri. Secara kritis, kita mengadopsi sistem ini supaya lulusan kita diakui secara global. Jadi kalau lo ngerasa 12 tahun itu kelamaan, itu adalah harga yang harus dibayar supaya ijazah lo dianggap setara dengan orang-orang di luar negeri. Analisis kritis gue sebagai partner diskusi lo. Apakah sistem ini masih relevan? Sistem ini diciptain di zaman di mana informasi itu sulit didapat, jadi lo butuh waktu lama di sekolah. Tapi sekarang, di zaman Google dan AI, anak 10 tahun pun bisa belajar coding lewat YouTube. Banyak ahli pendidikan mulai nanya, masih perlukah SD 6 tahun kalau materinya bisa diserap lebih cepat? Beberapa negara kayak Inggris pakai sistem yang beda, air atau secondary, atau ada yang pakai sistem akselerasi. Secara logika, memaksakan semua anak dengan kecepatan belajar yang beda-beda ke dalam kotak waktu yang sama, 633, itu sebenarnya kurang adil. Sekolah jadi berasa kayak pabrik massal, padahal tiap manusia itu unik. Intinya guys, angka 633 itu bukan wahyu dari langit. Itu adalah hasil rapat para ahli di Amerika ratusan tahun lalu yang didasarkan pada psikologi anak dan kebutuhan industri zaman dulu. Indonesia mengikutinya biar kita nggak ketinggalan zaman di mata dunia.
Gimana menurut lo? Apakah 12 tahun sekolah itu udah pas? Atau menurut lo harusnya dipangkas jadi lebih singkat? Spill dong pendapat kritis lo di kolom komentar. Gue pengen dengar keluh kesah kalian yang pernah ngerasain duduk di bangku sekolah. Jangan lupa klik tombol subscribe ya, biar lo makin pintar dan gak cuma jadi produk pabrik pendidikan yang pasif. Like video ini kalau lo ngerasa dapat pencerahan sejarah hari ini, dan share ke temen lo yang masih sekolah, biar mereka tahu siapa yang bikin mereka harus sekolah lama-lama. Terima kasih banyak udah nemenin gue bedah arsitektur sekolah ini sampai habis. Gue benar-benar apresiasi waktu kalian. Doa gue, semoga ilmu lo berkah dunia akhirat. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap haus ilmu, tetap belajar di mana aja, dan yang paling penting, tetap gunakan logika kritis lo. Gue cabut dulu, bye!